Alhamdulillah hari ini banyak yang sembuh ya, ada yang pemulihan 95% udah sembuh, ada juga yang masih sering kambuh. Jadi pemulihan setiap orang itu beda-beda ya, tergantung kondisi masing-masing orang. Ada juga yang lemas bun keliengan. Di sini aku akan berikan beberapa tips solusinya. Kemudian ada juga yang sering kembung bun. Perut aku tuh kayak suka berantem di dalam, kayak begah, kerucuk-kerucuk, itu karena produksi asam lambung kita lagi tinggi, usus kita juga lagi aktif. Jadi biasanya kayak nggak nyaman, bawaannya kayak terasa begah, penuh, dan itu membuat kita kadang susah, kayak cepat capek, ngap, ngos-ngosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku senang banget kembali menyapa kalian. Dan hari ini aku dapat laporan banyak sekali yang udah sembuh. Ada yang udah 95% sembuh, tapi Bun masih sering nyolek-nyolek nih ya. Cuman sewaktu-waktu doang sih. Nyolek-nyolek kadang nggak enak, tiba-tiba perasaannya nggak enak. Jadi saran aku, kalau udah pemulihan udah 95% ataupun udah benar-benar sembuh, tetap jaga kesehatan, jaga pola makannya, jaga pola pikir. Kalau misalnya kalian lagi ngerasain tiba-tiba kok perasaan aku nggak enak, ayo lakukan kegiatan yang positif dan jangan lupa olahraga pagi ataupun sore itu bagus ya. Kemudian lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan yang kalian sukai, lakukan hobi kalian kayak masak, mancing, sama lakukan meditasi, yoga, itu bagus banget untuk kesehatan kita ya, agar pemulihan kita juga cepat ya dan bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Nah, tadi pagi tuh aku live ya teman-teman, terima kasih. Ternyata kalau live pagi itu nggak terlalu rame, tapi aku senang karena banyak yang udah sembuh dan juga banyak sekali yang bertanya. Pagi ini banyak sekali keluhan terkait lemas dan keliengan. Bunda pernah ngalamin nggak? Pernah. Ya tentunya pernah. Dan Bunda perut kembung karena kecemasan, itu wajar. Karena kalau misalnya kita udah mulai cemas, udah mulai pikirannya kemana-mana, pasti asam lambung kita udah mulai naik. Jadi harus hati-hati. Ada juga yang minta rekomendasi, Bunda tolong rekomendasiin minyak goreng yang baik atau yang aman untuk pejuang asam lambung. Sebenarnya minyak goreng itu nggak apa-apa kita konsumsi, tapi jangan berlebihan. Dan perhatikan minyak goreng apa aja nih yang baik atau yang aman buat kita. Kalau aku teman-teman pada saat berjuang, aku tuh selalu sedia minyak Vineco ini ya, VCO. Bisa bikin sendiri atau bisa juga beli. Ini Vineco udah habis, saat ini aku belum beli lagi karena aku saat ini lagi pakai minyak sawit ya. Kadang aku beli Barco, tapi aku tuh jarang banget goreng-goreng. Kalau aku beli yang 2 liter palingan itu habisnya 2 bulan. Jarang banget goreng-gorengan. Kalau misalnya pengen numis-numis sesuatu, biasanya aku pakai minyak wijen. Minyak wijen aman sih, tapi jangan berlebihan. Kalau yang masih berjuang konsumsinya pakai minyak zaitun, minyak Vineco, itu boleh kita konsumsi atau boleh kita pakai misalnya mau numis-numis, tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau ini sih bagus untuk pencernaan. Aku itu biasanya kalau lagi males banget makan, gak nafsu makan, masak nasi aja aku kasih ini 1 sendok. Karena kalau minyak Vineco ini tuh wangi banget ya. Aromanya tuh enak banget. Jadi dia itu minyak kelapa, tapi kayak gak ada bau-bau kelapa gimana gitu. Pokoknya enak aja menurut aku. Apalagi kalau misalnya nih habis panggang ikan pakai ini. Mantul banget. Kalian boleh coba deh. Nanti link-linknya aku cantumkan di bawah sini ya. Nah, kemudian ada yang nanya, Bunda, kalau misalnya kita lagi sembelit, tapi perut kita lagi perih. Kalau pagi hari aku konsumsi air tajin, Bun. Boleh nggak di sore hari konsumsi tepung derut? Ya nggak apa-apa juga sih, teman-teman, karena itu kan semuanya tradisional ya. Jadi nggak ada efek samping yang menurutku. Bunda saat ini apakah masih sering konsumsi air tajin? Aku itu kalau konsumsi air tajin saat ini, kalau lagi pikiran aku nggak tenang, kecapean, kemudian lagi sembelit, itu pasti aku konsumsi air tajin. Air tajinnya ambil yang ada di rumah aja. Misalnya beras, ambil 2 sendok, dicuci bersih, kemudian masukkan ke panci, banyakin airnya. Kalau berasnya udah matang, tuangkan ke gelas, kemudian tunggu suam-suam kuku. Bisa dikasih madu, bisa dikasih gula aren. Aku sih lebih senang polosan aja, yang original itu enak, melancarkan BAB kita dan juga
menenangkan lambung ya, perut itu langsung kayak tenang dan sering kerucuk-kerucuk. Itu kalau air tajin rutin kita konsumsi itu membantu banget teman-teman. Kalian ikhtiar boleh, tapi jangan suka ngeluh, bunda kok aku udah nyoba nggak ada perubahan. Karena penyembuhan kita itu beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang sampai bertahun-tahun. Karena apa? Tergantung kondisi lambung masing-masing orang, tergantung pola hidup, tergantung pola makan, sama dia sering ngeluh nggak, atau tergantung dari pola pikir. Karena pejuang asam lambung itu sering banget ngeluh mulu, nangis lagi. Itu berpengaruh ya, bisa memperburuk keadaan kita, dan itu bisa membuat kita sulit sembuh. Jadi teman-teman, ayo modifikasi dari pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya, terutama ya dari pola pikir. Karena meskipun kata dokterku udah banyak konsumsi obat-obatan yang mahal, udah menghindari makanan pantangannya, tapi kalau misalnya masih suka cemas, pikirannya susah dikontrol, itu bakalan datang-datangan terus. Sensasinya ada lagi, karena pencernaan sama pikiran itu sangat berhubungan erat. Jadi teman-teman harus kontrol pikiran, sering healing, harus happy, harus bahagia ya, gak usah mikirin yang aneh-aneh. Karena kita itu kalau banyak pikiran nanti bakalan sulit sembuhnya. Jadi kita harus sayang sama diri kita ya. Nah, kemudian di sini aku bakal bahas terkait atas nama Rasyad Ahmad. Bun, apakah bunda pernah merasakan seluruh tubuh lemas dan gemetar, terutama lutut seperti punya radang otot? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya ngalamin kayak gemetar, lemas, jadi kita harus introspeksi diri nih. Aku itu sering setiap minggu introspeksi diri. Kalau lagi ngalamin sensasi aku begah, aku lemas, aku sakit kepala, aku tuh introspeksi diri. Ya, setelah aku cek kesehatan aku, oh iya, tensi aku turun. Ternyata kemarin itu aku tidurnya telat, kurang istirahat, terlalu kecapean, itu bisa. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngalamin aku sering gemetaran nih bun, lemas bun, ya introspeksi apa yang kalian lakukan. Pertama, biasanya dari pola makan. Oh iya, aku tadi tuh telat makan bun, harusnya aku jam 12 udah makan, diundur. Jadi kan lapar itu kan membuat asam lambung kita naik, mah kita juga udah kambuh, membuat kita tuh kayak nggak bertenaga. Gimana mau bertenaga, makan aja nggak ada, asupan itu nggak ada. Jadi makannya jangan telat. Kemudian yang kedua adalah minum air putihnya udah cukup belum? Karena biasanya pejuang asam lambung itu nggak mau minum. Karena apa? Bun, rasanya itu pahit, rasanya itu asam, nggak mau makan apa-apa. Jadi teman-teman harus perhatikan minumnya juga yang cukup. Meskipun kalian nggak enak bun minumnya, kalau misalnya kayak terasa hambar, tawar, asam, pahit, tambahin sedikit gula putih atau gula madu agar mau minum. Jadi harus minum, karena kalau kita nggak minum itu bawaannya lemas, kita kekurangan cairan, kekurangan mineral. Jadi harus makan ya, jangan sampai nggak makan dan jangan sampai nggak minum. Kemudian bunda, aku itu udah konsumsi air putih, udah makannya itu nggak telat, tapi masih sering lemas. Cek tensinya, aku tuh pernah ngalamin kayak lemas banget. Aku ke dokter, pas dicek tensi aku cuma 95 ya, 95. Sama cek HB aku tuh dulu pernah 8. Di bawahnya tuh kayak orang lunglai, capek, cepat-capek, lemas. Kalau misalnya udah normal bun, tensinya normal, kemudian HB-nya normal, tapi masih sering lemas, itu bisa dari asam lambung, bisa juga dari gula. Cek gula darah, karena kalau gula darah kita rendah, itu juga bisa membuat kita gampang lemas, bawaannya ngantuk, pengen tidur aja bawaannya. Itu bisa dari gulanya. Aku juga pernah ngalamin ini soalnya. Jadi aku tuh sharingnya karena aku pernah ngalamin. Nah, kemudian tadi tuh ada teman kita yang lapar. Bunda, aku tuh suka lapar tengah malam, padahal aku tuh udah makan nasi. Aku nyiapin makan ketan bun, boleh nggak? Ternyata itu nggak boleh. Ketan itu kan mengandung lemak juga, dan itu kurang bagus untuk pejuang asam lambung. Kalian boleh tanya ke dokter kalian, boleh searching ke Google juga ada sih. Ketan itu bukan pemali sih, tapi pantangannya pejuang asam lambung. Jadi hindari. Kalau misalnya kalian sering terbangun karena lapar di malam hari, mendingan saran aku selalu stok oat milk. Itu bagus banget untuk lambung loh, menenangkan lambung, menyehatkan lambung, bagus untuk pencernaan, melancarkan BAB juga. Jadi tengah malam itu kalau lapar, seduh aja oat milknya. Caranya ambil 3 sendok, seduh pakai air panas, tambahin topping. Toppingnya bisa dikasih madu atau bisa dicampur sama sedikit energen. Energennya bisa pakai vanila atau
kacang hijau itu nggak apa-apa banget, agar nggak tawar-tawar banget. Kalau ada buah boleh pakai pepaya, boleh pakai melon atau kurma. Kalau aku sih dulu ya, kalau lapar di tengah malam aku seduh oat itu kasih toppingnya pisang rebus kepok ya, kepok rebus. Kalau enggak aku kasih tambahin kurma. Jadi aku iris-iris kurmanya, kemudian aku tambahin di atasnya agar mau aku makan. Jadi kalau misalnya kita nggak nafsu makan, kita makan pakai kurma itu enak ya. Kemudian kalau misalnya masih sering lemas, saran aku juga konsumsi sari kurma, itu bagus. Madu setiap pagi itu sebelum beraktivitas konsumsi madu teman-teman ya. Aku tuh selalu konsumsi madu aku mana di bawah deh kayaknya. Jadi habis sarapan nih, aku itu kalau pagi-pagi nyuapin anak ya, kadang suami aku nyuapin anak, aku sekalian ambil 2-3 suap lah ya. Kalau selesai dan apa, aku langsung konsumsi madu 1-2 sendok makan. Kalau aku konsumsi langsung madu, aku konsumsi 1 sendok. Tapi kalau misalnya pengen aku bikinin teh nih, aku ambil air hangat aku tuangkan madu 2 sendok agar kita tuh nggak gampang capek, nggak gampang lemas. Kalau nggak ada kurma boleh sari kurma, kalau nggak ada semuanya beli kurmanya aja, kemudian bikin infus water kurma. Caranya gimana? Silakan ambil kurmanya 3 biji, 5, 7, 9 atau 11, pokoknya ganjil, jangan sampai genap. Kalau ini sih kepercayaan masing-masing orang ya. Kalau aku biasanya ganjil, masukkan ke botol, tambahkan air panas, tunggu sekitar 30 menitan. Kalau udah 30 menitan kayak udah matang gitu ya kurmanya, jadi kita bisa konsumsi. Kalau kurmanya gimana bun? Boleh dimakan, gak apa-apa. Itu juga bagus ya, menambah imunitas, menambah daya tahan tubuh kita, agar itu nggak sering lemas dan juga nggak sering kelingan. Kemudian hindari makan pantangannya, tidurnya yang cukup ya. Kalau kelingan, hindari makanan kayak sayur-sayuran putih kayak sawi, toge, kemudian kol, lobak. Itu kalau bisa hindari. Kangkung juga susah dicerna, jadi kalau bisa dikurangi. Kalaupun pengen kangkung, direbusnya sampai matang, sampai lodo dan dikunyah halus. Kemudian tidur yang cukup, kontrol pikiran, sama jangan kecapean. Karena kalau kecapean itu ya emang kita harus istirahat. Aku itu beberapa hari ini selalu kecapean, kadang tidur aku tuh nggak nyenyak. Jadi aku dibantu konsumsi susu sama vitamin, dan juga aku selalu relaksasi. Itu tuh nggak boleh terlalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita capek, karena aktivitas itu nggak bakalan ada habisnya. Jadi kita harus sayang sama kesehatan kita ya. Kemudian ini ada pertanyaan, Salam Bijaya, aku hari ini terasa perut kembung sebelah kiri dan dada terasa kalau bangun pagi itu pun begah penuh. Apakah asam lambung? Iya, itu bisa dari asam lambung. Jadi lambung itu kan di sebelah kiri ya, biasanya kita ngalamin perih, begah, atau kayak kembung, ditepuk-tepuk kayak gendang, itu di sebelah kiri. Jadi cara mengatasinya gimana? Jangan telat makan, kemudian dikunyah halus, porsinya kecil, konsumsi jahe bagus dicampur kunyit. Tapi aku kan gastritis ya, ada peradangan, jadi bagusnya setelah makan, 1 jam setelah makan baru aku konsumsi, baik itu di pagi atau di sore hari. Kemudian kalau terasa engap, kembung, lakukan pernafasan diafragma, lakukan gerak, olahraga. Kemudian bisa dibantu konsumsi jahe atau konsumsi air kelapa hijau, tapi setelah makan ya. Jangan dalam keadaan perut kosong. Sering-sering lakukan pernafasan diafragma agar nafas kita plong dan gak gampang capek, karena kita biasanya gampang mus-musan sama kontrol pikiran. Karena kalau pikiran kita udah kemana-mana, kalau dengar berita apa-apa, kadang biasanya kita nggak bisa tidur, kayak cemas aja. Selalu menghubung-hubungkan yang terjadi sama kesehatan kita. Padahal itu beda. Setiap manusia itu menurut aku beda ya, punya takdir masing-masing. Dan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Yang penting kita mau ikhtiar. Kalau udah tahu ada GERD-nya, ada gastritisnya, ada radangnya, ada luka, atau ada luka, ya harus disiplin. Jangan makannya sembarangan, karena kalau misalnya makan sembarangan itu nanti bakal muncul terus sensasinya. Jadi kita harus sayang sama diri kita. Nah ini juga aku bakal bahas, perut sering bunyi-bunyi itu karena asam lambung kita naik, produksinya lagi naik, gasnya banyak, jadi membuat kita perutnya bunyi-bunyi, kerucuk-kerucuk kayak berantem. Aku juga ngalamin ini. Dan juga usus kita aktif. Biasanya kalau usus aktif itu kayak nggak enak ya, bawanya ngap, sama perut itu terasa penuh ya. Dan bunyi itu kayak nggak enak banget, bunyi kerucuk, emang nggak nyaman banget ya.
Jadi teman-teman, saran aku kalau kalian ngalamin perutnya kerucuk-kerucuk, makanannya diperhatikan ya. Konsumsi tepung gerut air tajin atau air tajin, makanannya harus dikunyah halus. Konsumsi minuman prebiotik kayak Yakult, tapi setelah makan. Misalnya kalian makan jam 7, berarti konsumsi Yakultnya bisa di jam 8 atau jam setengah 9. Kalau aku nih teman-teman, kalau lagi ngalamin perut aku kayak kerucuk, nggak enak ya, kayak banyak gasnya, yang aku lakukan adalah konsumsi air putih setiap saat yang hangat, som-som kuku, bisa tambahin gula atau tambahin madu sedikit. Kemudian aku olahraga, karena kata dokterku kalau kita semakin banyak tekanan di perut itu makin banyak gasnya dan itu menimbulkan gejolak, jadi harus hati-hati ya. Sama kalau ngap-ngapan ya istirahat yang cukup, jangan kecapean, tidurnya yang cukup, sering lakukan meditasi sama pernapasan diafragma agar cepat pulih ya. Banyak. Kalau anxiety-nya kambuh, lakukan olahraga, meditasi, relaksasi. Ayo ruqyah diri kita dengan mendengarkan ruqyah atau ayat-ayat ruqyah. Kemudian lakukan relaksasi agar pikiran kita tenang. Lakukan yoga kualitas tidur agar kualitas tidur kita juga lebih enak, lebih baik dan nyaman, gak selalu terbangun di malam hari. Kalau mau tidur malam, bantalnya dimiringin ya. Dimiringin ke kiri, tambahin 2-3 bantal agar gak selalu kambuh asam lambung kita ya. Jangan begadang. Terapkan pola hidup sehat. Kemarin ada yang sembuh karena dia terapkan 3P-nya atas nama siapa ya aku lupa. Makanannya tetap diperhatikan ya, hindari makan pantangan. Oke ya teman-teman, cukup sekian sharing kali ini. Insya Allah next aku bakal bahas videonya. Pertanyaan kalian masih banyak banget. Nanti juga aku bakal live sharing ya. Semoga kita semua selalu sehat, jaga kesehatan, terapkan 3P-nya, jangan lupa makan ya, dan jangan ngeluh, jangan lupa bersyukur. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.